Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Echa Afira dengan NIM 2304 Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang pembelajaran kooperatif. Kalian tahu nggak sih pembelajaran kooperatif itu apa? Yuk simak videonya. Sebelum kita ke pembahasan yang mendalam, kita harus tahu dulu pengertian pembelajaran kooperatif. Pembelajaran kooperatif dikenal juga dengan cooperative learning. Kooperatif berarti bekerja sama dan learning adalah belajar. Jadi cooperative learning artinya belajar melalui kerjasama. Dengan karena itu, pembelajaran kooperatif atau cooperative learning merupakan bentuk pembelajaran kecil dengan cara siswa belajar dan bekerja dalam kelompok-kelompok kecil secara kolaboratif yang anggotanya terdiri dari 4-6 orang dengan struktur kelompok yang bersifat heterogen atau keberaneka macam. Selanjutnya, karakteristik model pembelajaran kooperatif. Dalam pembelajaran kooperatif berbeda dengan strategi pembelajaran yang lain. Perbedaan tersebut dapat dilihat dari proses pembelajaran yang lebih menekankan pada kerjasama kelompok. Tujuan yang ingin dicapai tidak hanya kemampuan akademik dalam pengertian penguasaan materi pembelajaran, tetapi juga adanya unsur kerjasama untuk menguasai materi tersebut. Adapun karakteristik pembelajaran kooperatif. Yang pertama, untuk menuntaskan materi belajarnya, siswa belajar dalam kelompok secara bekerja sama. Yang kedua, kelompok dibentuk dari siswa yang memiliki kemampuan tinggi, sedang, dan rendah. Yang ketiga, jika dalam kelas terdapat siswa-siswa yang heterogen ras, suku, budaya, dan jenis kelamin, maka diupayakan agar tiap kelompok terdapat keheterogenan tersebut. Yang keempat, penghargaan lebih diutamakan pada kerja kelompok daripada perorangan. Dalam pembelajaran kolaboratif, guru berperan sebagai motivator dan fasilitator. Pembelajaran kolaboratif juga memberikan peran yang sama kepada setiap siswa dalam mencapai tujuan belajar. Yang selanjutnya, tujuan pembelajaran kooperatif. Tujuan utama dalam penggunaan model pembelajaran kooperatif adalah agar siswa dapat belajar kelompok dengan temannya, saling menghargai pendapat, dan memberikan kesempatan kepada temannya untuk mengemukakan pendapat. Beberapa tujuan yang sering disebut dalam pembelajaran kooperatif adalah sebagai berikut. Yang pertama, meningkatkan hasil akademik peserta didik. Yang kedua, mengajarkan peserta didik untuk menerima keberagaman dan menghargai perbedaan. Yang ketiga, ketika peserta didik saling berinteraksi, maka saat itu keterampilan sosial mereka terasa. Dengan disadari atau tidak, mereka mengembangkan keterampilan sosial. Selanjutnya, manfaat pembelajaran kooperatif. Yang pertama, pembelajaran kooperatif mengajarkan nilai kerjasama. Yang kedua, pembelajaran kooperatif dapat membangun komunitas di dalam kelas. Yang ketiga, pembelajaran kooperatif mengajarkan keterampilan dasar kehidupan. Yang keempat, pembelajaran kooperatif dapat meningkatkan pencapaian akademis, penghargaan diri, dan sikap terhadap sekolah. Yang kelima, pembelajaran kolaboratif menawarkan sebuah alternatif untuk mengelompokkan siswa. Yang keenam, pembelajaran kooperatif berpotensi mengurangi aspek-aspek negatif persaingan. Langkah-langkah pembelajaran kooperatif. Terdapat 6 fase langkah utama atau tahapan di dalam pembelajaran kooperatif. Fase 1, menyampaikan tujuan dan motivasi siswa. Artinya, guru menyampaikan semua tujuan pembelajaran yang ingin dicapai pada pelajaran tersebut dan memotivasi siswa belajar. Fase 2, menyajikan informasi. Artinya, guru menyajikan informasi kepada siswa dengan jalan demonstrasi atau lewat bahan bacaan. Fase 3, membagi siswa ke dalam kelompok-kelompok belajar. Artinya, guru menjelaskan kepada siswa bagaimana caranya membentuk kelompok belajar dan membantu setiap kelompok agar melakukan transisi secara efisien. Fase 4, membimbing kelompok bekerja dan belajar. Artinya, guru membimbing kelompok-kelompok belajar pada saat mereka mengerjakan tugas mereka. Yang fase 5, evaluasi. Artinya, guru mengevaluasi hasil belajar tentang materi yang telah dipelajari atau masing-masing dari kelompok akan mempresentasikan hasil kerjaannya di depan kelas. Yang terakhir, fase ke-6, memberikan penghargaan. Artinya, guru mencari cara-cara untuk menghargai baik upaya hasil belajar kelompok atau individu.
dengan memberikan reward atau hadiah. Selanjutnya, kelebihan pembelajaran kooperatif. Yang pertama, siswa tidak terlalu menguntungkan kepada guru, tetapi dapat menambah kepercayaan, kemampuan berpikir sendiri, menemukan informasi dari berbagai sumber, dan belajar dari siswa yang lain. Yang kedua, mengembangkan kemampuan mengungkapkan ide atau gagasan dan kata-kata serta membandingkan dengan ide-ide orang lain. Yang ketiga, menumbuhkan sikap respect pada orang lain, menyadari segala keterbatasan dan bersedia menerima segala perbedaan. Yang keempat, membantu memperdayakan setiap siswa untuk bertanggung jawab dalam belajar. Yang kelima, meningkatkan prestasi dan kemampuan sosial, termasuk mengembangkan rasa harga diri, hubungan interpersonal, keterampilan mengelola waktu, dan sikap positif terhadap sekolah. Dan yang terakhir, kelemahan pembelajaran kooperatif. Kelemahan pembelajaran kooperatif terdapat 4. Yang pertama, memerlukan waktu yang cukup lama bagi siswa dan sulit untuk mencapai tujuan kurikulum. Yang kedua, memerlukan waktu yang lama bagi guru sehingga sebagian besar guru jarang memakai hal ini, yaitu untuk menggunakan pembelajaran kooperatif. Yang ketiga, memerlukan guru yang memiliki kemampuan khusus sehingga tidak semua guru dapat menggunakan strategi pembelajaran kooperatif. Yang keempat, harus mempunyai ciri-ciri khusus pada siswa, misalnya ingin bekerja sama, ingin bertukar pikiran dengan temannya. Oleh karena itu, proses pembelajaran kooperatif dapat disimpulkan bahwa model pembelajaran kooperatif memiliki pengaruh yang signifikan terhadap proses pembelajaran peserta didik, mulai dari tingkat dasar hingga perguruan tinggi. Dan demikian, beberapa kegiatan dari model pembelajaran kooperatif menjadi ciri khas seperti bekerja sama, berinteraksi, memiliki sikap tanggung jawab individu atau kelompok, sikap positif yang saling ketergantungan, dan menilai proses kelompok yang berasal dari kumpulan penilaian individu. Model pembelajaran kooperatif juga dapat meningkatkan hasil belajar seperti minat, bakat, motivasi, dan tingkat kepercayaan diri yang tinggi serta dapat mengurangi rasa cemas dan takut ketika belajar mata pelajaran. Demikian penjelasan video dari saya tentang pembelajaran kooperatif. Semoga dapat membantu teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching, teman.